Halo Sobat Serut, selamat datang di Kosan Serut, konten kesehatan RSUD Serpong Utara. Perkenalkan, saya Dr. Atika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, itu tentang pembuatan visum KDRT itu nggak ribet dan ada alurnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus KDRT dengan bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Nadia Ulfa Fadila SPFM atau Forensik dan Medical Legal. Ya. Selamat datang dokter. Selamat datang, makasih Dr. Atika. Halo Sobat Serut semuanya, apa kabar? Oke, dokter, gimana dok kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya. Sibuk apa nih dok? Ya, sibuk ya, biasa ya kita kalau di forensik tuh banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Oke, berarti pas banget nih teman-teman sama tema kita kali ini ya tentang KDRT gitu. Nah dok, ini mungkin aku ingin nanya-nanya, tapi ini berdasarkan hasil komen dari para warga-warga Serpong Utara ini dok, dari warga-warga Serut gitu, dari para netizen ya, dari Instagram dan yang lain-lain gitu. Yang pertama itu adalah apa sih dok KDRT itu gitu ya, dan juga ruang lingkupnya tuh apa aja sih tentang KDRT? Oke, berarti kita mulai dari definisi dulu gitu ya Dr. Atika ya. Jadi kalau dari definisi KDRT itu kita bisa temukan definisi kekerasan dalam rumah tangga itu dalam undang-undang. Undang-undangnya namanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau kita sebut UU PKDRT ya. Itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah di sana di pasal satunya itu ada definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang bisa mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan baik itu fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran rumah tangga. Atau bisa juga berupa ancaman untuk melakukan satu perbuatan atau pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Nah, ini kekerasan tersebut itu terjadinya dalam lingkup rumah tangga. Nah, kalau definisinya seperti itu, berarti kan kita harus tahu ya lebih lanjut lingkup rumah tangga itu apa sih gitu ya. Nah, itu di pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga itu ada 3 nih Dr. Atika. Yang pertama itu adalah suami, istri, dan anak. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri, anak itu, yang hubungannya ini bisa akibat dari hubungan pernikahan, hubungan darah, hubungan persusuan, perwalian, atau pengasuhan. Dan orang itu menetap dalam rumah tangga tersebut. Jadi bisa misalnya menantu gitu ya, mertua, atau anak asuh gitu ya termasuk. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut. Jadi itu adalah lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kalau kasusnya betul tadi disampaikan, kasusnya tuh banyak tapi yang lapor tidak banyak gitu ya, yang kita ketahui tidak banyak. Fenomena gunung es gitu. Ya betul. Ya karena memang ini nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam ya di bahasan selanjutnya, kenapa sih banyak korban-korban yang tidak lapor. Dari tahun ke tahun kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini itu trennya meningkat terus ya KDRT itu. Kita bisa ambil positifnya kalau trennya meningkat artinya makin banyak korban yang berani lapor ya. Tapi warningnya buat kita juga bahwa ternyata ini menjadi satu permasalahan yang harus kita seriuskan juga gitu kan dalam penanganannya karena korbannya makin banyak gitu ya. Gitu. Oke, berarti kalau dilihat dari definisinya tadi bisa siapa aja dok, kita nggak harus melihat gendernya gitu karena biasanya kan kalau KDRT itu orang pasti konotasinya kayak apa sih perempuan yang jadi korban, tapi ternyata laki-laki pun juga bisa karena lihat dari definisi tadi ya, suami, istri, dan anak gitu. Oke, terus kalau untuk kasus KDRT sendiri dia itu tadi lingkupannya kan ada kayak kekerasan fisik gitu ya dok ya, mungkin dari psikologi juga bisa gitu.
Nah, berarti dengan kondisi seperti itu, kira-kira kalau di Indonesia itu kejadiannya tuh seberapa banyak ya Dok ya? Mungkin ada nggak sih kayak data yang mungkin tercatat di Iya. Indonesia gitu? Kalau angkanya itu di tahun 2023 ya, terakhir itu datanya sekitar 5.000-an kasus per tahun 2023, 5.100 mungkin ya. Tapi itu adalah lebih tinggi itu dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi memang trennya meningkat terus. Oke. Terus, nah Dok, kalau misalnya untuk masalah kasus KDRT ini, kita bisa tahu nggak sih Dok, kalau si orang yang mungkin yang kita temuin itu mungkin dia mengalami KDRT. Ya, jadi kayak entah itu teman kita atau saudara kita gitu. Kan mungkin kita lagi ngobrol-ngobrol bareng terus ketemu kayak, oh dia punya kayak kemungkinan ada mengalami masalah nih di keluarganya gitu, dan ternyata itu KDRT. Jadi itu semacam red flag-nya apa gitu ya, Dok Atika ya. Jadi sebenarnya mendeteksi korban KDRT itu tidak selalu mudah, Dok. Bisa dibilang tidak mudah lah gitu ya. Kenapa? Karena jadi kita punya namanya cycle of abuse atau siklus kekerasan gitu ya, atau cycle of violence, atau bahkan terminologi yang lebih lebih khasnya itu adalah honeymoon cycle. Itu khas pada siklusnya KDRT. Apa itu honeymoon cycle atau cycle of abuse? Itu ada 4. Yang pertama dia ada fase kekerasannya. Kemudian dari fase kekerasan dia fase resolusi atau fase berbaikan. Nah, fase berbaikan itu yang biasa disebut dengan fase honeymoon. Jadi baikannya tuh kayak bulan madu gitu lah ya. Kemudian yang ketiga itu fase tenang atau fase calm phase ya. Kemudian yang keempat adalah fase tension, di mana terjadi konflik lagi, kemudian mulai terjadi ketegangan lagi di dalam hubungan tersebut. Akhirnya berujung lagi ke fase violence atau kekerasan. Nah, biasanya korban ini berada di fase violence itu kecil waktunya, periode waktunya tuh kecil dibandingkan 3 fase yang lain gitu ya. Sehingga ketika korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, biasanya orang lain nggak ngeh tuh. Ngelihatnya kan rumah tangganya baik-baik aja, ngelihatnya pasangannya harmonis gitu ya. Karena yang orang lain lihat itu sebagian besar ada di fase dari mulai resolusi atau berbaikan sampai ke mungkin fase tenang ya. Fase tegang sampai fase kekerasannya itu mungkin tidak terlihat. Tapi kita bisa tadi red flag tadi itu ya, diantaranya misalnya nih kalau kita melihat ada teman atau saudara kita yang tiba-tiba menarik diri dari kita, atau misalnya dia lagi kumpul-kumpul ya sama kita, terus tahu-tahu dia datang pasangannya gitu ya, dan dia tampak ketakutan, misalnya seperti itu jadi tanda juga bagi kita untuk ini jangan-jangan dia mengalami kekerasan nih dalam rumah tangganya gitu ya. Walaupun tidak secara fisik, mungkin secara psikis gitu ya. Atau dia menjadi tidak mampu untuk mengambil satu keputusan tanpa keterlibatan pasangannya. Jadi keputusan-keputusan yang bukan keputusan yang besar ya, yang remeh-temeh lah gitu ya. Pokoknya dia kayak jadi serba tergantung. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda tuh ke kita. Ya, tanda lainnya ya tentunya saat korban bercerita gitu ya. Saat korban bercerita kepada kita bahwa dia mengalami kekerasan, baik itu secara fisik, psikis, seksual, ya, ataupun penelantaran dari pasangannya. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalnya nih ada yang misalnya nih teman ngobrolnya, teman tongkrongannya gitu, mungkin ada yang udah menikah dan udah berumah tangga, terus kok kayak dia gelagatnya nih agak berbeda dari biasanya gitu. Nah, berarti hati-hati tuh, kayak dia mungkin nggak ya jangan-jangan ada masalah sama rumah tangganya, karena kayaknya ini masalahnya tuh kalau misalnya sampai teman-teman kita atau saudara-saudara kita mengalami KDRT ini bisa jadi hal yang bahaya ya Dok ya, kalau misalnya didiemin aja gitu, karena kadang mungkin ya itu tadi yang karena dari yang si siklus honeymoon siklus tadi, kalau ada fase-fase mungkin kalau lagi tenang atau lagi ini dia nggak bersalah, tapi kalau dia udah mulai keluar lagi si villain-nya gitu, nah itu tuh biasanya bisa ya si pasangannya bisa melakukan apa aja gitu, bahkan bisa melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kematian, itu paling seremnya gitu ya Dok ya.
Oke. Nah, mengenai siklus, saya mau nambahin sedikit mengenai siklus bulan madu itu tadi, honeymoon cycle itu. Tadi kan ada 4 fase ya. Nah, makin lama itu fase tenang dan honeymoon dan tenangnya itu makin memendek gitu. Sehingga akibatnya fase violence-nya akan lebih sering, ya kan? Lebih sering dari segi waktu dia lebih tinggi kekerapannya, dari segi intensitas kekerasannya juga bisa lebih parah gitu. Itulah yang dikhawatirkan dari siklus bulan madu ini atau honeymoon cycle itu adalah kekerapannya dia bisa lebih sering dan intensitasnya lebih parah gitu. Jadi yang si siklus itu tuh posisi di mana si pasangan ini bisa menjadi sejahat itu gitu ya. Dan biasanya sih mungkin berawal dari mungkin ada sedikit ketusan emosi gitu, kayak mungkin dari awalnya cuma cekcok biasa, tapi nanti efeknya bisa menjadi ya itu bisa jadi ada kekerasan fisik atau semacamnya gitu, sampai yang paling bahaya itu bisa melukai si pasangannya gitu ya. Jadi memang pemicunya bisa sangat sederhana. Biasanya sih karena hal sepele, tapi kalau efeknya jadi gol. Nah terus Dok, kalau misalnya nih kita nih sebagai tenaga kesehatan gitu ya, terutama mungkin dokter, mungkin kita ada juga nih dapat kasus-kasus kayak tiba-tiba ternyata nih kasus-kasus kekerasan rumah tangga gitu ya, rumah tangga. Nah, gimana sih Dok cara kita untuk menangani kasus tersebut, dan kalau untuk melapornya gitu bagaimana? Oke, jadi misalnya nih Dokter Atika misalnya lagi jaga IGD gitu ya Dok ya, kemudian datang pasien gitu ya, yang dia misalnya mengatakan saya habis dipukul gitu ya oleh pasangannya gitu. Nah, jadi yang pertama ya tetap namanya dokter ya, tetap lakukan penanganan kegawat daruratan dulu apabila ada kegawat daruratan pada pasien, itu tetap yang utama. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengamanan bukti-bukti ya. Dalam hal ini memang bukti-bukti luka-luka gitu ya. Nanti sama dokter akan dicatat gitu ya. Luka-lukanya apa saja, ada di mana, kemudian dideskripsikan luka-lukanya, dan juga sebisa mungkin didokumentasikan dalam bentuk foto gitu. Itu nanti supaya menjadi satu barang bukti yang lengkap gitu ya. Kemudian itu semua harus tercatat di rekam medis ya Dok ya. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya korban atau pasien tidak mengatakan secara terang-terangan gitu ya bahwa saya habis dipukul gitu ya. Tapi kemudian dokter nih curiga nih jangan-jangan KDRT nih gitu ya. Itu ada alat-alat screening yang bisa dipakai oleh dokter untuk mendeteksi atau men-screening lah ya, gitu, apakah pasien ini merupakan korban KDRT atau bukan. Ada beberapa yang bisa dipakai, salah satunya mungkin namanya WAST ya, Women Abuse Screening Tool. Itu nanti ada beberapa pertanyaan, checklistan itu yang bisa diisi oleh dokternya, tapi dokternya nanti akan menanyakan ya pertanyaan itu kepada pasien, nanti ada scoringnya gitu. Ada juga yang kalau kita mau pakai yang lebih rinci lagi itu ada dikeluarkan oleh kesehatannya dari New South Wales di Australia, di Sydney. Itu mereka punya alat screening tools juga yang menurut saya itu lebih detail lagi gitu. Ada sih beberapa toolsnya gitu. Seperti itu Dokter Atika. Oke, jadi kalau misalnya andai kata kita dapat pasien yang dengan kondisi yang dicurigai gitu ya, soalnya kan kita nggak mungkin langsung dapat ini langsung KDRT sih diduga gitu ya, berarti kita memang harus melakukan penanganannya sesuai dengan keluhan dia gitu ya. Kalau memang ada kasus kayak mungkin luka atau apa ya kita bisa obatin, tapi untuk masalah nanti terkait melapor atau sebagai untuk melapornya gitu kan, tentang kasus KDRT pasti kita harus udah save dulu ya, kita udah simpan dulu barang buktinya, baru kita melapor gitu ya Dok. Iya. Oke, jadi mengenai lapor ya, mengenai tadi lapor, wajib lapor gitu ya tenaga kesehatan. Jadi kita punya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 68 tahun 2013. Itu di situ tentang kewajiban ya bagi tenaga kesehatan untuk melaporkan adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Jadi kalau korbannya anak nih, gitu ya, kalau korbannya anak, kita sebagai tenaga kesehatan punya
diatur dalam peraturan Permenkes tadi ya untuk melaporkan kejadian tersebut. Tapi tentunya sebelum kita yang melaporkan, kita sampaikan dulu kepada pengantarnya anak ini gitu ya, atau kepada orang tuanya bahwa ini luka-luka yang dialami anak ini kita curiga nih ini akibat satu kekerasan gitu ya. Silahkan Bapak Ibu nanti boleh melaporkan kepada kepolisian. Tapi kalau nanti keluarga tidak berkenan untuk melaporkan, boleh dari kita yang melaporkan dengan ketentuan tertentu, dengan cara-cara tertentu kita boleh melaporkan langsung kepada kepolisian. Nah, tapi itu kalau korban anak. Nah, kalau korbannya dewasa, tidak ada aturan resmi ya, aturan formal yang mengatur tentang kewajiban seorang tenaga kesehatan untuk melapor. Dan kalau menurut saya memang kalau korban KDRT itu dewasa gitu, misalnya seorang perempuan gitu ya, peran kita seharusnya lebih ke memberikan opsi bahwa oh kamu bisa lo lapor ke sini, tapi kita jangan sampai mengambil kemerdekaan dia untuk menentukan decision makingnya gitu ya. Tetap harus korban yang memutuskan. Lagi betul si korbannya ya. Jangan sampai dia jadi kehilangan kesempatan untuk decision making juga gitu. Jadi biarkan dia tetap yang memutuskan, tapi kita berikan opsi. Boleh bisa lapor lewat sini. Karena kalau kasus KDRT ini kan bisa kita bilang pasiennya ini dewasa gitu, jadi dia udah bisa menentukan sendiri gitu, kayak yang baik untuk dia tuh apa. Iya, kebanyakan memang dewasa ya. Nah, terus Dok, kalau untuk kasus KDRT ini kan banyak gitu ya kejadiannya. Nah, apa sih Dok yang bikin orang, tapi tuh orang-orang tuh kayak nggak mau, mungkin kalau dia ada mengalami gitu nggak mau langsung melapor. Kenapa sih Dok ya biasanya? Iya, itu sebenarnya ada satu film yang menurut saya itu film yang bagus tuh. Dokter Atika pernah nonton nggak? Itu nontonnya di platform nonton berbayar itu ya, yang depannya N belakangnya X itu. Judulnya The Maid ya. Judulnya The Maid itu di situ filmnya series ya itu. Menggambarkan korban KDRT di Amerika Serikat ya, dan menggambarkan kompleksnya gitu ya, kompleksitas dari hal-hal yang harus dialami oleh korban ini untuk memutus rantai siklus KDRT yang dialami. Itu bagus banget filmnya menurut saya. Kayaknya harus nonton sih. Ya, ntar abis ini nonton ya. Nah, kenapa dia banyak yang nggak mau lapor ya? Jadi ada beberapa faktor memang yang bisa mendorong korban akhirnya tidak mau lapor. Kita bahas beberapa aja kali ya. Misalnya ketergantungan ya, ketergantungan baik secara ekonomi maupun secara sosial. Ketergantungan secara ekonomi itu artinya misalnya perempuan biasanya ya dia tidak terbiasa untuk mencari uang sendiri, dia tidak terbiasa untuk mencukupi kehidupannya secara mandiri. Jadi dia bergantung secara ekonomi dari suaminya. Kemudian jadi ketika dia mau lapor kan dia mikir dong gitu ya, nanti saya makan apa, anak saya makan apa gitu kan ya. Itu kemudian ketergantungan sosial, jadi apa-apa tuh harus dengan suaminya gitu ya. Terbiasa untuk pergi ke satu tempat harus ditemenin sama suami, harus mau melakukan sesuatu harus ditemenin sama pasangannya gitu ya. Itu juga menjadi faktor resiko. Jadi dia akan berpikir ulang nih, kalau nanti saya lapor, saya sama siapa lagi yang nemenin saya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi juga kenapa dia nggak melapor karena dia gini, dalam kasus-kasus KDRT itu seringkali korban itu di blaming oleh pelaku bahwa pelaku melakukan itu karena korban. Karena kesalahan dia sendiri. Ya, bahwa pelaku melakukan kekerasan terhadap korban itu karena salahnya korban gitu. Kamu banyak nuntut, kamu yang nggak mau ngertiin saya, misalnya seperti itu. Sehingga lama-lama akhirnya blaming tersebut terendap di diri korban bahwa dia merasa memang saya yang salah gitu. Sehingga akhirnya dia pun nggak mau lapor karena kalau saya lapor saya malu, nanti saya distigma begini begitu oleh masyarakat gitu. Yang saya malah disalahkan dan lain sebagainya. Itu kemudian hal-hal lainnya ya dia nggak mau lapor karena
dia merasa mungkin tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana cara lapor, kemudian mungkin dia merasa bahwa kalau dia lapor nanti akan menghabiskan banyak waktunya gitu ya, untuk padahal dia punya anak yang harus dia urus juga dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor sih yang bisa membuat korban masih enggan ya untuk lapor. Korbannya enggan untuk melapor. Iya. Dan itu ada kaitannya juga kayak ini ya dok ya, terhadap ya kenapa si orang yang udah dianiaya segimanapun sama pasangannya, tapi dia juga tetap nggak mau lepas dari si pasangannya itu. Mungkin yang karena tadi itu dok. Iya. Karena banyak faktornya memang ya. Nah sekarang dok, kalau terkait kan kita udah ngebahas banget nih tentang apa itu KDRT-nya gitu. Terus habis itu ciri-cirinya seperti apa orang yang mengalami KDRT itu. Nah sekarang kalau untuk si korbannya sendiri gitu dok, ini anggaplah si korbannya ternyata cukup berani lah untuk melaporkan gitu. Nah berarti gimana ya dok cara mereka untuk melaporkan kasus mereka? Oke. Misalnya alhamdulillah gitu ya, kalau korban akhirnya memutuskan untuk berani untuk lapor. Jadi sebenarnya melaporkan KDRT itu tidak melulu harus langsung ke kepolisian gitu ya dokter ya. Jadi satu bisa memang lewat kepolisian, jadi korban langsung melaporkan gitu ya kejadian tersebut kepada polisi, nanti bikin berita acara, laporan gitu ya, dan kemudian nanti polisi akan membuat surat permintaan visum namanya SPV, sehingga nanti korban bisa divisum di rumah sakit gitu ya, untuk mencatat luka-lukanya apa saja, dan nanti mengeluarkan visum et repertum. Nah kalau misalnya saya juga dapat beberapa kali tuh korban yang memang belum bersedia untuk lapor kepada kepolisian, tapi dia mau periksa nih gitu ya ke rumah sakit. Jadi boleh, jadi korban KDRT boleh langsung periksa dulu ke rumah sakit gitu dok. Nanti di rumah sakit kita periksa ya, tadi kita lakukan pencatatan luka-lukanya, kita dokumentasikan luka-lukanya, dan kita masukkan dalam rekam medis. Nah kalau setelah pemeriksaan korban ingin lapor ke polisi, nanti surat permintaan visumnya boleh menyusul, nggak apa-apa gitu. Dan nanti kita sebagai dokter kita membuatkan visum et repertum berdasarkan surat permintaan visum yang menyusul tadi, itu nggak apa-apa. Atau kalau misalnya korban memang belum ingin lapor, nggak apa-apa, boleh periksa aja ke kita, nanti kita buatkan surat keterangan medis namanya. Jadi bukan visum et repertum ya, beda. Kalau visum et repertum memang harus ada surat permintaan visum dari kepolisian. Tapi kalau surat keterangan medis itu kita bisa keluarkan tanpa ada surat permintaan visum dari kepolisian. Kemudian bisa juga nih ya, korban itu alhamdulillah kita di sini sudah sangat baik ya pelayanan dari UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Sudah bagus, sudah baik sekali teman-teman PPA dalam memfasilitasi korban-korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi kalau ada korban KDRT atau kita tahu ada korban gitu ya, kita mau membantu melaporkan tapi korban belum mau lapor polisi, boleh mendapatkan layanan pendampingan psikologis gitu ya, pendampingan sosial dulu dari teman-teman di UPTD PPA gitu. Jadi boleh tuh lewat mana-mana aja, alurnya insya Allah di Tangsel kita sudah baik ya kerjasamanya. Nanti dari PPA juga kita sering dapat rujukan ya, di rumah sakit dapat rujukan dari PPA juga sering gitu ya, jadi nanti kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Berarti ini teman-teman kalau misalnya ada yang ngerasa kayak ya saya mengalami kasus KDRT gitu, berarti kalian bisa nih, kalau misalnya kalian ngerasa bisa berani untuk ke kepolisiannya dulu gitu ya dok ya, dia lapor dulu ke polisi untuk diceritakan kasusnya gimana dan tidak dibuatkan permintaan visum et repertumnya gitu. Tapi kalau ternyata kalian ngerasa kayak aku takut gitu, tapi ya aku harus tahu nih gitu ya apa sih yang aku alamin gitu. Nah itu mungkin kalau mau langsung periksa dulu ke dokter gitu itu juga nggak masalah gitu ya. Tapi yang pastinya tetap harus lapor. Pokoknya kalau kalian mengalami yang namanya kasus KDRT ini, kalian wajib banget untuk lapor gitu mencari pertolongan ya. Mencari pertolongan gitu. Wah seru banget ya dok ya tadi tema kali ini gitu tentang KDRT. Jadi ini buat teman-teman semua yang mengalami
apa yang dia mengalami KDRT gitu ya, kasus-kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin kan kalau udah denger podcast ini jadi bisa lebih tahu nih kayak apa yang harus aku lakuin ya kalau misalnya aku mengalami hal tersebut gitu, dan mungkin kalian bisa jadi berani lapor gitu ya, karena kalau kita nggak lapor nanti yang ada malah bahaya untuk diri kita sendiri kayak gitu. Dan oke, mungkin itu aja kali ya Dok ya untuk pertemuan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih Dokter Nadia sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali ini. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa tunggu konten-konten kita yang lainnya yang nggak kalah menarik dari episode kali ini dengan narasumber-narasumber yang lebih keren dan lebih mantep lainnya. Saya Dokter Atika. Saya Dokter Nadia. Sampai jumpa. Salam sehat Sobat Truth semuanya. Dadah.